فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, ini ada pertanyaan. Saya seorang pedagang dan alhamdulillah usaha kami belum berkembang. Pernah juga kami rugi dan kami sudah menempuh sebab-sebab syar'i dan kauni. Tapi masih saya belum ada kemajuan. Apa yang kami sebaiknya lakukan? Ya, ini dia masih dagang saja itu sudah kemajuan ya. Ya, dari dulu masih sampai sekarang masih dagang. Nah, itu kemajuan atau tidak? Kemajuan juga sebenarnya. Sebab ada orang dagang setelah itu jatuh, ya keok, tutup kotak, sudah selesai. Tapi ini dia masih bisa jalan. Nah, itu kan kemajuan sebenarnya. Masih ada di dalam lingkup nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disyukuri dulu. Kalau orang bersyukur terhadap nikmat, maka Allah akan menambah dari nikmat tersebut. Terus yang kedua, urusan dagang itu, urusan bisnis, itu urusan dunia. Letak kebaikan untuk hamba itu jangan diukur pada perkara dunia. Dunia itu diberikan kepada mukmin, diberikan kepada kafir. Mungkin kafir lebih banyak untungnya, tapi bukan artinya dia dicintai oleh Allah. Baik di sisi Allah. Iya. Ya, jangan mengukur hal tersebut dengan perkara dunia. Kemudian yang ketiga, orang hidup itu ya memang selalu ada masalah. Jelas ya? Tapi semuanya jalur ibadah. Sisa dia pandai aja melihat, oh mungkin saya dipilihkan oleh Allah, ini jalan saya. Saya bisnisnya begini-begini saja, tetap jalan tapi biasa-biasa saja. Ya mungkin Allah bukakan untuk dia di situ pintu qanaah, pintu sabar. Hah? Kan begitu. Mungkin kalau dia diberi keuntungan banyak, dia jadi lupa diri. Ada orang yang kalau sudah untungnya sudah besar, subhanallah, ya lupa diri. Ada yang malah kadang dapat rezeki banyak sekali, itu bukan lupa diri lagi. Bukan daratan aja dia lupa, lautan juga dia lupa. Ya, kadang ada yang seperti itu. Itu beraneka ragam kondisi manusia. Jadi sederhana saja, ya sepanjang dia masih bisnis, apalagi dia lakukan, dia menempuh sebab-sebab syar'i dan kauni, maka itu sudah bagus. Cuman mungkin kita masih perlu tetap belajar. Sebab-sebab syar'i itu kita masih sering harus banyak dengar juga. Pembahasan-pembahasan bisnis, nasihat-nasihat seputar muamalah. Ya, dari guru-guru yang baik dan belajar dari sumber yang benar. Dari sebab kauni juga strategi bisnis, cara mengelola bisnis. Mungkin hari ini dia sudah belajar tapi kayaknya masih kurang mantap, belum ada kemajuan. Mungkin dia belajar di tempat yang lain, berbekal lagi, mungkin semakin banyak dia pengalaman akan semakin bagus. Iya, jelas ya. Kalau orang dimotivasi bisnis itu dia kasih cerita-cerita. Beberapa nama brand yang terkenal di masa sekarang dilihat di mana-mana. Itu orangnya ada yang sudah rugi sudah belasan kali baru dia berhasil. Belasan kali baru dia dia berhasil. Karena itu saya bilang dari awal, antum masih berdagang sampai sekarang itu sudah alhamdulillah kemajuan sebenarnya ya. So waktu lama itu bagian dari nikmat Allah. Walaupun belum terlalu maju dan seterusnya, itu masalah lain. Iya. Kemudian banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada doa bagus itu. Ini banyak orang yang lalai di situ. Para pebisnis khususnya. Orang yang berusaha. Itu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari Mesir. Karena beliau tinju seorang kitbi. Ya, tidak sengaja mati kitbinya. Akhirnya Firaun dan pembesarnya
perencanakan untuk mengeksekusi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun lari meninggalkan Mesir. Dikatakan dalam Al-Quran, walamma tawajjaha ila Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawas sabil. Itu doa yang pertama. Orang kalau dalam sebuah usaha itu pertama dia banyak berucap asa rabbi ayyahdiyani sawas sabil. Semoga Allah selalu menunjukkan kepadaku jalan yang paling lurusnya. Nah, itu dia akan dibimbing itu pada hal yang baik. Tapi selalu dia baca itu. Tiap waktu, setiap saat. Terus yang kedua, begitu dikata walamma warada ma'a Madyan, setelah dia memberi minum dua perempuan yang mengembala kambing itu, maka Nabi Musa dikatakan thumma tawajjaha ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa yang lain, doa kedua. Luar biasa doanya ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya ini sangat fakir dari kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Iya. Tidak lama Nabi Musa baca doa itu, datang salah seorang dari dua anak perempuan itu mengatakan bahwa ayahku memanggilmu untuk memberi upah terhadap jasa engkau beri minum kambing-kambing kami. Begitu ketemu dengan ayah dua perempuan ini, ternyata upahnya dia dinikahkan dengan salah satu dari dua anak perempuannya. Tapi dengan akad dia tinggal bersama mereka selama 8 tahun atau 10 tahun. Itu kan kebaikan Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi kadang hal-hal seperti itu penting. Ya, sebab-sebab kita tempuh dan seterusnya, tapi harus selalu bersandar juga, berdoa kepada Allah. Ya, mungkin kalau kita sukses terus, lupa berdoanya. Tapi karena ada masalah, akhirnya bisa berdoa. Itu juga diantara hikmah ya dan kebaikan. Karena itu tidak usah terlalu banyak dipikirkan, ini masalah dunia. Ya, selalu diingat saja apa yang Allah mudahkan berikan kepada kita. Sepanjang kita hidup pasti ada pintu ibadah di situ, itu yang paling penting. Ada pintu ibadah di situ. Ya Allah Ta'ala alam.